Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama ustazah hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Jadi hari ini adalah materi dari kelanjutan dari materi yang semalam, di mana materi yang semalam itu adalah tentang membuat kalimat tanya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat ajakan. Untuk anak saja dapat diperhatikan penjelasan ustazah hari ini ya. Perhatikan gambar ini ya anak-anak ustazah. Apa yang sedang dilakukan Rian dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, ada yang bermain kelereng, sepak bola, dan layang-layang. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya anak-anak ustazah. Nah, di sini Rian mempunyai banyak teman. Ada Made, Bunga, Rati, Beta, dan banyak lagi. Rian sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat hari libur. Rian dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Rian bermain dengan rukun? Nah, di sini ustazah mempunyai gambar. Coba kita beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita lihat gambar yang paling atas. Nah, gambar yang paling atas apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Maka kita beri tanda centang. Gambar yang kedua, bermain sepak bola. Tapi lihat di gambar ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak ya anak-anak ustazah. Gambar yang ketiga, bermain ayunan dengan teman. Nah, di sini kelihatan sekali sangat senang antara Beta dan Dini. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Ya, berarti ini kita beri tanda centang. Kalau gambar yang keempat terlihat sedang berebut mainan. Apakah ini menunjukkan hidup rukun? Tentunya tidak ya anak-anak ustazah. Lalu gambar yang kelima, ada temannya yang jatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman di tempat bermain. Apakah kalian sering bermain bersama teman-teman? Pasti sering ya anak-anak ustazah. Kemudian bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya kalian harus saling menghargai, saling membantu, tetap rukun tentunya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun tidak bisa bermain dengan teman ya anak-anak ustazah. Bacalah percakapan di bawah ini ya anak-anak ustazah. Rian berkata, "Dek, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Made pun berkata, "Ayo kita ajak teman yang lain." Kemudian Rian menjawab, "Boleh saja deh, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Made pun berkata, "Tapi Yan, aku tidak membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor." Rian pun menjawab, "Tidak apa-apa deh, ayo aku bonceng naik sepedaku." Nah, di sini ada percakapan Rian dan Made. Rian mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Jadi Made diajak oleh Rian untuk bermain. Nah, Made juga mau mengajak teman-temannya karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Made akan pergi ke lapangan, tetapi ban sepedanya bocor dan Rian mengajak Made untuk memboncengnya.
Rian dan Made selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Kata itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Nah, tanda seru seperti ini ya anak-anak ustazah. Ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus menggunakan tanda seru. Nah, kita mau mencari tahu nih anak-anak ustazah, percakapan Rian dan Made tadi ada kalimat ajakannya. Kalian harus tahu, kalimat ajakan itu ada kata ayo dan kata mari di dalam kalimatnya. Dan di akhir kalimatnya itu diberi tanda seru. Nah, kita mau mencari nih di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Kita lihat ya percakapannya. Kalimat yang pertama itu adalah ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kalimat yang kedua, ayo Yan, kita ajak teman yang lain bermain. Kalimat yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, ketiga kalimat itu adalah kalimat ajakan. Karena apa? Karena ada kata ayonya. Nah, ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan. Di sini ada cerita pengalaman Dini. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ustazah ceritanya. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Beta sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Beta mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Dini, kata Beta. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Beta. Ibu Beta melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, dari cerita pengalaman Dini tadi, Beta dan Dini ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Beta dan Dini? Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak ustazah, kita sudah mempelajari sila-sila yang ada di Pancasila minggu lalu. Untuk sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia yang berlambangkan dengan pohon beringin. Nah, untuk contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah: pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Nah, di sini ada gambar. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat Rian dan teman-temannya sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Apa yang mereka diskusikan? Mari kita baca penjelasan di atas ya anak-anak ustazah. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Rian memimpin musyawarah.
beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang akan diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Sila keempat dari Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambangkan dengan kepala banteng. Nah, contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain adalah: pertama, berdiskusi tentang aturan permainan. Kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Ketiga, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Keempat, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Nah, contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah: pertama, berbagi makan dan minuman secara adil dengan teman. Kedua, bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Ketiga, bergotong royong membersihkan tempat bermain. Terima kasih untuk anak-anak ustazah yang sudah melihat dan mendengarkan video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami penjelasan dari ustazah. Demikian ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.